Perkenalkan, nama saya Belinda Novelia dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi semester 4 dengan NIM 2020-1030-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang jawaban UTS, analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi. Untuk soal kasus analisa DFD kali ini adalah sistem informasi tabungan di BPR. Yang pertama, saya akan menjelaskan diagram konteks dari sistem informasi tabungan di BPR. Terdapat 4 entitas pada diagram konteks. Entitas yang pertama yaitu Customer Service. Customer Service bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening. Customer Service melakukan input data nasabah dan pembukuan rekening. Kemudian entitas yang kedua adalah Teller. Teller bertugas melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan serta transfer. Teller memberikan input transaksi nasabah dan menghasilkan output buku tabungan. Kemudian entitas yang ketiga yaitu Back Office. Back Office bertugas melakukan verifikasi dan memposting data semua transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan. Back Office memberikan input berupa data transaksi dan hasilnya, outputnya yaitu laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Kemudian entitas yang terakhir yaitu Kepala Cabang. Kepala Cabang bertugas melakukan analisa transaksi untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis tren transaksi yang sering dilakukan nasabah, sehingga dapat diprediksi jumlah dana yang akan dipersiapkan untuk transaksi keesokan harinya, sekaligus menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan agar kepuasan nasabah dapat terpenuhi. Untuk entitas Kepala Cabang, menghasilkan outputnya menganalisa transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan diagram zero level 0. Dimulai dari entitas yang pertama, yaitu Customer Service. Customer Service memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan penjelasan produk-produk dari bank. Jika nasabah berminat, akan membuka rekening baru dan memberikan dokumen-dokumen pendukung. Sebelum melakukan penginputan data nasabah, Customer Service akan melihat apakah nasabah yang bersangkutan sebelumnya pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak. Bila belum, maka Customer Service harus melakukan penginputan seluruh informasi yang berkaitan dengan nasabah. Setelah Customer Service memberikan pelayanan kepada nasabah, kemudian Customer Service melakukan pembukuan rekening. Kemudian nasabah memberikan input data nasabah dan hasilnya yaitu buku tabungan. Kemudian proses selanjutnya yaitu setoran awal. Setoran awal, teller menerima setoran awal dari nasabah dengan menginput, memvalidasi transaksi, dan mencetaknya ke dalam buku tabungan. Teller memberikan input berupa transaksi nasabah dan hasilnya, outputnya yaitu buku tabungan. Kemudian proses selanjutnya yaitu memposting data transaksi. Back Office akan memposting semua data transaksi yang dibutuhkan pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan berupa laporan harian, laporan per jenis transaksi, dan laporan nasabah baru. Back Office memberikan input data transaksi, kemudian hasilnya yaitu menghasilkan laporan jenis transaksi, laporan harian, dan laporan nasabah baru. Kemudian transaksi nasabah akan dianalisis oleh kepala cabang untuk mengetahui atau menentukan jenis-jenis transaksi yang sering dilakukan nasabah. Kemudian saya akan menjelaskan diagram detailnya. Untuk diagram detailnya dimulai dari Customer Service yang memberikan pelayanan kepada nasabah. Jika nasabah bersedia untuk melakukan pembukuan rekening, maka Customer Service melakukan input pembukuan rekening dan nasabah memberikan input data nasabah dan hasilnya itu buku rekening. Kemudian proses selanjutnya itu Customer Service mengecek rekening nasabah apakah nasabah sebelumnya pernah membuka rekening di cabang lain atau tidak dengan menginput data nasabah. Kemudian proses selanjutnya yaitu setoran awal. Teller akan memberikan input
transaksi nasabah dan outputnya yaitu buku tabungan. Kemudian proses selanjutnya yaitu memposting data transaksi. Back office akan menginput data transaksi dan hasilnya yaitu berupa outputnya laporan jenis transaksi, laporan harian, dan laporan nasabah baru. Kemudian proses yang terakhir yaitu kepala cabang akan menganalisis transaksi untuk menentukan atau mengetahui jenis-jenis transaksi yang sering dilakukan nasabah, sehingga dapat diprediksi jumlah dana yang akan dipersiapkan untuk transaksi keesokan harinya, sekaligus menentukan kebijakan apa yang dapat dilakukan agar kepuasan nasabah dapat terpenuhi. Sekian presentasi dari saya tentang kasus analisa sistem informasi tabungan di BPR. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.